Saudara, penularan corona di lingkungan sekolah di tanah air kini menjadi perhatian Badan Kesehatan Dunia WHO. 58 orang di SMA Negeri 1 Padang Panjang positif COVID-19. Begitu pula dengan 139 mahasiswa Institut Shanti Buana di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Pembelajaran tatap muka di berbagai daerah di Indonesia yang berada di PPKM level 2 hingga 3 telah dilaksanakan. Namun, sejalannya pelaksanaan pembelajaran tatap muka menimbulkan masalah baru, yakni munculnya klaster COVID-19 di lingkungan pendidikan. Di SMA Negeri 1 Padang Panjang, Sumatera Barat, ditemukan 58 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ke-58 orang itu terdiri dari 56 orang siswa dan 2 orang tenaga pengajar. Temuan kasus ini dimulai saat dilakukan pelacakan kepada seluruh siswa dan guru, setelah ada 1 orang siswa yang dinyatakan positif COVID-19. Ke-58 yang dinyatakan positif COVID-19 ini merupakan pasien tanpa gejala, dan saat ini mereka tengah melakukan isolasi mandiri di asrama sekolah. Adanya temuan kasus COVID-19 di SMA Negeri 1 Padang Panjang membuat proses pembelajaran tatap muka di SMA tersebut dihentikan sementara, dan pembelajaran kembali dilakukan secara daring. Kemudian setelah terkonfirmasi positif tanggal 11 kemarin itu dilakukan tracking dan diswab 126 orang siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Dari hasil swab itu ternyata positif 4 orang. 1 orang guru, 1 orang tenaga kependidikan, dan 2 orang siswa. Selain di SMA Negeri 1 Padang Panjang, klaster pendidikan juga muncul di Institut Shanti Buana di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Dari klaster ini ditemukan 139 mahasiswa yang dinyatakan positif COVID-19. Adanya sejumlah klaster yang terjadi di lingkungan pendidikan di Indonesia mendapat sorotan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Dalam laporan mingguannya pada Rabu 15 September 2021, WHO menyebut sekitar 1 bulan kegiatan pembelajaran tatap muka telah dimulai. 54 siswa dari SMA 1 Padang Panjang, Sumatera Barat terkonfirmasi positif COVID-19 per 11 September. Kasus COVID-19 juga ditemukan di Institut Shanti Buana di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Per 12 September dilaporkan ada 139 mahasiswa dari institut tersebut dinyatakan COVID-19 berdasarkan hasil PCR. Epidemiolog Griffith University Diki Budiman menyebut, penyelenggaraan pembelajaran tatap muka bukan tanpa risiko, sehingga manajemen risiko dalam tatap muka itu harus diperhatikan. Selain itu, Diki juga menyampaikan protokol kesehatan di lingkungan sekolah harus diperketat dan percepatan vaksinasi juga harus dilakukan guna membentuk kekebalan komunal. Pertama bahwa pembukaan sekolah ini memang selain memang harus jadi prioritas ya, karena ini penting ya, tapi bukan tanpa risiko, sehingga namanya manajemen risiko dalam tatap muka sekolah ini harus betul-betul diperhatikan. Dan risiko tertular terutama dari banyak studi, terutama pada usia, perhatikan itu SMP SMA, itu yang paling banyak usia, karena kalau mencari dari mana juga klasternya, ini sebetulnya agak sulit karena nggak ada whole genome sequence. Dalam situasi seperti ini, peran orang tua siswa sangat penting, karena anak-anak yang tertular ini bukan hanya tertular dari lingkungan sekolah, tapi juga dari lingkungan sekitarnya. Maka untuk mengantisipasi penularan COVID-19 di lingkungan pendidikan, semua pihak, baik guru, siswa maupun orang tua siswa, wajib menerapkan protokol kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV.